warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, sahibul afadil, para alim, para ulama, para asatid, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat yang saya muliakan, terutama kepada kepala desa yang baru, Bapak Sirajuddin. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemampuan menjalankan tugas selama bertugas di Desa Pesucian ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus ranting di Desa Pesucian ini ada 3 ranting. Ranting Pesucian Kerajaan, ranting Padang Baru, yang satu lagi Bangunrejo. Baik di jajaran Tanfidiyah maupun Syuriah yang seluruhnya saya muliakan. Bapak PBD ya. Ya soalnya Kalipuro ndak punya Pak, kelurahan saya. PBD ya, bukan DPRD ya. Kalau DPRD itu kan wakil rakyat Pak. Kalau wakil rakyat itu kerjanya kan mewakili rakyat. Rakyat tidak sempat apa-apa karena semuanya sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat tidak sempat sejahtera karena sejahteranya sudah diwakili oleh wakil rakyat. Rakyat tidak sempat kaya karena kekayaannya sudah diwakili oleh wakil rakyat. Tapi tidak semua Pak, tapi ada. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, tak lupa kepada adik-adik grup Hadroh dan seluruh penerbang-penerbangnya. Bukan penerbang itu pilot, bukan Pak, tapi tukang nebu terbang. Namanya penerbang. Dan tak lupa, dan terus saya pikirkan mulai tadi, 2 pembaca Al-Quran tadi, 2 adik kecil yang membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya asik, walaupun mau turun mau naik sarungnya mau jatuh. Tapi yang lebih menarik lagi, ketika Bismillahirrahmanirrahim misalnya, ini yang tidak jujur bilang Allah gitu, tapi yang jujur kari enak le. Sebenarnya yang bina Allah itu juga mau bilang kari enak gitu lah, tapi ada di belakang yang nyeletuk jujur Pak, kari enak le katanya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti serangkaian acara pesucian bersolawat yang dikemas dalam tema refleksi di ujung atau di penghujung tahun 2023. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan tetap kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya berbicara soal refleksi ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita
yaitu melihat ke belakang, menengok kembali selama 1 tahun apa yang kita lakukan. Yang paling penting di awal ini ingin saya sampaikan bahwa mari kegiatan pada malam hari ini diniati dengan niat yang baik. Kita biasakan, kita belajar setiap mengadakan kegiatan, beraktivitas, bekerja itu diniati dengan niat yang baik. Karena muamalah atau kegiatan yang kita lakukan yang ketoke sudah akhirat, tapi kalau tidak dengan niat yang baik di hadapan Allah justru menjadi dunia. Misalnya kayak malam hari ini kan pesucian bersolawat, kan kelihatannya betul-betul akhirat, tapi karena mungkin di antara kita ada niat yang tidak baik, yang tidak seiring dengan ridha Allah, maka kegiatan yang kelihatannya akhirat ini justru menjadi dunia. Imam Az-Zarnuji misalnya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada narasi yang beliau sampaikan bahwa kam min amalil akhirah yasiru min amalid dunya, tapi sebaliknya kam min amalid dunya yasiru min amalil akhirah. Banyak perbuatan yang kelihatannya akhirat tapi di hadapan Allah menjadi dunia, tapi sebaliknya banyak kegiatan yang kelihatan dunia. Misalnya pagi kita berangkat ke sawah, yang ngantor berangkat ke kantor, yang dagang berangkat ke pasar, tapi dengan niat yang baik, maka semua kegiatan itu nilainya di hadapan Allah menjadi ibadah. Mudah-mudahan kegiatan malam ini kita berniat dengan niat yang baik, sehingga seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, refleksi pada malam hari ini dalam rangka untuk melihat sesuatu yang tak pernah kita lakukan, sehingga dengan kemampuan kita menghitung-hitung, melihat kembali apa yang pernah kita lakukan kemarin, tadi pagi, kemarin, lusa, seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, bahkan di awal tahun 2013. Coba kita ingat-ingat kembali. Kalau yang baik tidak perlu diingat, Pak. Yang perlu diingat adalah sesuatu yang pernah kita lakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk memunculkan kesadaran agar kita ini mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mungkin yang penting kita syukuri adalah kita patut bersyukur kepada yang ada. Kita pernah tidak ada, kita dulu pernah tidak ada. Lalu kemudian kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sudah ada sebelum kata ada itu ada. Maksudnya tidak ada yang ada kecuali yang ada. Artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dihadirkan ke permukaan bumi ini untuk berproses sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, orang yang beriman. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang sebenarnya ingin seperti kita, tapi dengan Allah tidak dikehendaki, dengan Allah sedang tidak dipilih untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita datang ke tempat ini, ke tempat atau ke desa Pesucen. Pesucen ini bahasa Jawa, Pak, bahasa Using, yang kalau saya lihat dalam sejarah, konon Pesucen ini berawal dari seorang orang soleh, orang yang ahli ibadah, yang berasal dari desa mana? Mana? Oh bukan.
Orang itu pada zaman Belanda ada orang soleh berasal dari Singo bukan yang Singo Truna. Namanya saya lupa. Lalu kemudian orang itu yang membabat pesucian ini. Coba sampai lihat di Google, kelihatan itu. Saya baca kira-kira sudah 4 bulan yang lalu karena saya sedang mencari sejarah-sejarah masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kalipuro. Nah, itu ketika orang ini membuka jalur air untuk dialirkan ke sawah, setiap waktu sholat dia jalan ke barat. Kemudian ketika ditanya oleh orang yang ketemu, Pak, sampean mau kemana Mbah? Saya mau ke pesucian. Mau ambil wudhu maksudnya. Mau ambil wudhu. Lah, tempat kebetulan mata air yang dia datangi adalah mata air yang berasal dari pesucian ini. Sehingga pesucian itu kemudian menjadi kata awal sehingga kampung yang kita tempati malam ini adalah kampung pesucen. Pesucen tempat bersesuci. Luar biasa ini. Luar biasa. Makanya orang pesucen jangan bikin kotor-kotor, Pak. Karena namanya saja sudah luar biasa. Pesucian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang mungkin kita penting untuk kita syukuri. Karena kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dipilih dalam rangka untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Allah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah mengajarkan itu bukan untuk kepentingan Allah, bukan kemudian Allah ingin dihormati, bukan dalam rangka Allah ingin dipuji, bukan. Tapi ini demi kalian manusia, demi kita bersama, demi kebaikan kita bersama. Kadang-kadang kalau kita ini ingin lebih baik di hari-hari yang akan datang, kadang-kadang kita membuat sebuah manajemen lebih baik, membuat program kerja yang lebih baik. Bahkan kalau kita sebagai orang tua ingin anak yang lebih sempurna, anak yang berprestasinya lebih baik daripada orang tuanya, hidupnya lebih sejahtera daripada orang tuanya, pekerjaannya lebih baik daripada orang tuanya. Kadang-kadang orang tua berpikir begini, yuk anak kita sekolahkan ke sekolah yang baik, sekolah unggulan, taruh di pondok-pondok pesantren, taruh di lembaga-lembaga pendidikan yang nanti ketika sudah punya ilmu, dia pulang, dia menjadi orang yang lebih baik daripada bapaknya. Ini tidak semua salah, tapi tidak menjamin 100% masa depan kita ketika digantungkan kepada sesuatu yang ada di depan kita, tidak menjamin itu akan lebih baik. Tapi kemampuan kita menghitung sesuatu yang kita lewati, berefleksi. Misalnya mulai tadi pagi kita dikasih apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki apa, nikmat apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kita hitung di sore hari, di malam hari, misalnya pada malam hari ini, monggo ini ada sponsor yang mau lewat. Lalu kemudian di sore hari atau di malam hari kita mampu menghitung-hitung pekerjaan yang tidak baik, yang mengandung dosa misalnya. Lalu kemudian kita bertaubat, menghitung-hitung pekerjaan kita atau nikmat yang mulai pagi sampai sore yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janjinya Allah? Besok akan Allah kasih jauh lebih baik daripada hari ini. La in syakartum la azidannakum. Bagi siapa saja yang mampu berterima kasih, maka besok pagi akan lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sholat berat enggak? Sering enggak kita ini sholat ditinggalkan? Sering kan? Sholat itu berat, dan yang mengatakan berat, yang mengatakan berat itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat sholat itu. Kenapa berat? Kalau hari ini kita mampu sholat isya, besok malam belum tentu kita mampu sholat isya. Kenapa seperti itu? Ayo coba kita refleksi. Kita lihat kebiasaan kita. Kita kalau hari ini dapat uang dari penjualan pete misalnya, dapat uang dari penjualan pohon buah manggis, dapat uang dari gaji hari ini, dapat uang dari mana saja yang kita terima sebagai rezeki. Spontanitas, lesan kita, mulut kita mengatakan alhamdulillah. Habis makan, setelah makan kemudian basuh tangan, setelah itu spontanitas kita mengatakan alhamdulillah. Tapi biasakah kita setiap habis sholat, setelah sholat 5 waktu, setelah sholat duha, setelah sholat tahajud misalnya, setelah assalamualaikum, terima kasih Gusti, Engkau telah memberikan nikmat kepada kami untuk mengerjakan sholat. Biasa tidak? Tidak biasa. Oleh karena itu sholat setiap hari selalu berat kita lakukan, karena nikmat sholat yang Allah berikan kepada kita jarang kita syukuri. Sampean setiap hari biasa sholat duha apa tidak? Coba mulai besok pagi sampean paksakan untuk melakukan sholat duha. Kalau besok sampean bisa mengerjakan sholat duha, belum tentu 2 hari kemudian kita bisa sholat duha. Tapi pasti ketika kita mampu mensyukuri nikmat sholat duha, setelah sholat duha assalamualaikum, lalu dengan hati yang berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, kita lalu kemudian berterima kasih kepada Allah. Terima kasih Gusti, hari ini saya diperkenankan, dimudahkan untuk melaksanakan sholat duha. Maka sholat duha yang besok pagi akan semakin dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duhur biasa kita tinggalkan karena sibuk dengan urusan-urusan setiap hari. Lalu kemudian bagaimana supaya sholat duhur kita mudah dikerjakan? Mari kita syukuri, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat itu sebenarnya berat dan hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa mengerjakan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin banyak yang kita lakukan setiap hari sejak tahun 2013, baik yang soal-soal ekonomi, soal keluarga rumah tangga, soal kemasyarakatan, soal pertanian, atau soal-soal yang lain. Coba kita ingat-ingat mulai hari ini. Jangan-jangan mulai kemarin memang ada yang salah. Oleh karena itu, dengan di ujung tahun 2023 ini, mari kita berniat untuk memperbaiki sesuatu yang kemarin tidak baik. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak punya salah, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mau mengakui kesalahannya dan siap memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya hari ini kita ada di tahun-tahun yang sangat sensitif, yaitu tahun politik. Sebentar lagi di Februari tanggal 14 itu akan ada kontestasi pilihan-pilihan. Makanya saya lihat mulai tadi, saya kira sponsor itu Pak, banyak banner di belakang itu. Ternyata beliau-beliau ini sedang berikhtiar, sedang berusaha untuk mewakili rakyat. Tapi rakyatnya jangan mau diwakili terus, karena kalau diwakili terus rakyatnya tidak bisa apa-apa Pak, karena semuanya akan diwakili oleh wakil rakyat. Jadi kalau ada DPR sampai hari ini sudah 5 tahun, sudah 10 tahun kok masih miskin, berarti dia tidak mewakili rakyat. Benar ya? Di tahun-tahun sensitif, tahun-tahun pilihan yang akan datang ini, mari kita jaga kerukunan. Soal beda pendapat, beda pilihan, beda yang diikuti misalnya,
itu biasa-biasa saja. Itu soal selera. Jangan sampai perbedaan ini kemudian akan merusak rumah tangga, akan merusak saudara, akan mengganggu komunikasi tetangga dengan tetangga yang lain. Apalagi akan berdampak kepada kehidupan sosial kita bersama. Jangan, karena politik ini hanya sesaat. Atau mungkin kemarin di sini baru melakukan pesta demokrasi juga, yaitu pilihan kepala desa. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi jabatan apa derajat itu memang Allah yang memberikan. Ikhtiar bagaimanapun yang kita lakukan kalau tidak bersamaan dengan rencana Allah tidak akan terjadi. Oleh karena ini harus menjadi kesadaran buat kita. Misalnya kita hari ini menang, ya kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana yang tidak punya kesempatan hari ini, itu soal waktu saja. Hidup ini soal gantian. Hidup ini soal gantian. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Ini harus diingat. Oleh karena itu saya minta kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini, karena kepala desa ini punya kemampuan yang terbatas, serba terbatas. Oleh karena itu dalam rangka bagaimana Pesucen ini ke depan lebih baik, ayo kita gotong royong, ayo kita bersama-sama untuk memperbaiki desa Pesucen. Yang kurang kita tambah, yang lebih kita kurangi. Sudah barang tentu seperti kepala desa ini harus mau menerima aspirasi. Ketika ada tokoh masyarakat, ketika ada masyarakat, ketika ada warga negara yang paling bawah sekalipun, lalu kemudian melihat kesalahan yang ada di kepala desa hari ini, lalu kemudian diingatkan kepala desa harus mau memperbaiki. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Al insanu makhlul khata iwan nisyan. Kalau anak-anak SD itu mengatakan al insanu, atau anak-anak SD, anak-anak MI sering diplesetkan, Pak. Al insanu makhlul khata wal kemeja. Ya betul, memang tempatnya itu. Manusia itu biasa salah. Tidak ada manusia itu tidak salah. Rasulullah sendiri pada saat mau berangkat perang di satu tempat dia berhenti. Ketika berhenti, salah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Rasul, sampean ini berhenti apa karena wahyu atau hanya strategi perang? Kata Rasulullah mengatakan, ini strategi perang yang datangnya dari pikiran saya, kata Rasulullah. Lalu sahabat mengatakan, kalau ini hanya strategi perang, izinkan kami usul ya Rasulullah. Tempat ini tidak strategis, kita maju ke depan, karena di depan itu ada yang lebih baik untuk bertahan. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah ikut terhadap usul daripada sahabat Rasulullah ini. Padahal ini sudah Nabi Muhammad yang seluruh tindak tanduknya itu adalah wahyu. Tapi satu ketika Nabi Muhammad masih menghargai para sahabatnya ketika sahabat-sahabat itu memberikan solusi yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah barang tentu pembangunan nanti yang akan dilakukan di desa ini meliputi dua hal. Yang pertama soal fisik, soal fisik, bangun jalan, bangun fasilitas-fasilitas umum. Tapi jangan lupa bahwa kesuksesan sebuah kampung, kesuksesan sebuah desa, atau kesuksesan seorang pemimpin, atau mungkin kesuksesan seorang rakyat sekalipun, itu akan dibantu oleh kecerdasan intelektualnya hanya maksimal di angka 40%. Kalau kita pinter Bapak, kalau kita cerdas Bapak, kalau kita alim, lalu kemudian kepintaran dan kealiman kita digunakan untuk mensukseskan pribadi kita, mensukseskan semua program kita, hanya perannya di angka 40%. 60%-nya adalah kemampuan atau kecerdasan spiritual. Apa artinya? Kemampuan kita sebagai hamba
untuk mengajak Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Artinya apa? Kita jangan terlalu serius di mana Allah tidak serius. Kita ini tidak sukses, jarang sukses. Kita ini karena terlalu serius di mana Allah tidak serius. Sementara di mana Allah serius, kita tidak serius. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada penjelasan ayat panjang sekali, tapi intinya begini: kalau kita ngejar dunia, akhirat tidak ikut. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia ikut. Oleh karena itu, kepala desa ini tidak hanya punya kemampuan, tidak hanya punya tugas untuk membangun fisik, tapi bagaimana organisasi-organisasi yang ada. Misalnya NU, ada 3 ranting, ini disupport. Bagaimana kegiatan-kegiatannya dalam rangka mengawal warganya itu didampingi oleh atau didukung oleh kepala desa. Atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Pesucen, ini harus dikawal oleh stakeholder yang ada di Pesucen ini. Kalau tidak, maka jangan harap semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Ada musola, ada TPK, ada masjid yang juga perlu diperhatikan, karena itu adalah basis daripada di mana kita akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pidato singkat pada malam hari ini, saya ingin menutup dengan sebuah ayat yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Perhatikan ayat ini. Barang siapa yang takwa, takwa itu yang lebih mudah untuk difahami, kita berhati-hati dalam semua hal. Ketika berbicara, ketika beramal, ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika berurusan dengan orang lain, berhati-hati. Itu artinya takwa. Ketika berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah, kita hati-hati. Itu namanya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang berhati-hati, kata Allah, semua persoalannya saya kasih solusi, makhraja, jalan keluar, sesulit apapun. Tapi kalau kampung ini semua masyarakatnya dari pimpinan sampai masyarakat bawah berhati-hati, Allah menjamin yaj'al lahu makhraja. Semua persoalan-persoalan kita akan segera Allah datangkan sebuah jalan keluar. Bahkan tidak hanya itu, khusus rizki Allah sampaikan secara khusus dalam potongan ayat selanjutnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya orang Pesucen, rizkinya orang Pesucian akan Allah datangkan dari arah yang kita tidak nyangka-nyangka. Apabila kita berhati-hati dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ketua MUIC NU Kecamatan Kalipuro berharap yang paling penting di masyarakat itu adalah menjaga kondusivitas, menjaga kerukunan, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman. Jangan hanya persoalan-persoalan kecil lalu kemudian kita mengorbankan persaudaraan, mengorbankan tatanan kehidupan yang telah ditata selama ini oleh pimpinan-pimpinan sebelumnya atau orang tua kita sebelumnya, oleh para kiai, para asati dan tokoh masyarakat sebelumnya. Lalu akan kita hancurkan dengan persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya sangat tidak penting. Dan saya sebagai Ketua MUIC NU Kecamatan Kalipuro terus akan berkoordinasi, bekerja sama dengan kepala desa dan seluruh jajarannya, dengan PPD dan seluruh jajarannya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman ketua ranting bagaimana kepesucian ini tetap baik-baik saja. Jangan sampai ada orang-orang masuk yang hanya satu orang, dua orang tapi akan menghancurkan tatanan yang ada. Lebih-lebih akan merusak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tidak perlu menunggu jam 00 Pak. Kalau jam 00 ini masih kurang, iya 1,5 jam lagi. Katanya masih ada yang mau bakar-bakar. Ya, jadi kegiatan malam ini bukan dalam rangka untuk memperingati tahun baru Masehi, tapi dalam rangka refleksi, dijadikan media malam ini untuk setelah nyampe di rumah nanti, ya, karena ini masih malam refleksi, mengingat-ingat kembali apa yang pernah kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki ke depan lebih baik. Itu saya kira yang bisa sampaikan kepada Bapak Lurah, PPD dan seluruh tokoh masyarakat, para asatid. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali di sana sini baik yang disampaikan pada malam hari ini atau selama berkomunikasi dengan jenengan semua terkait dengan urusan-urusan organisasi dan ke-NU-an, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an a'mala salihan tarda waslih lana fi dhurriyyatina inna tubna wa inna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.